Sebelumnya, Hansen kembali ke aliansi dan menghubungi Jianran untuk makan bersama karena hari ini dia bebas. Jantung Hansen tiba-tiba melonjak dan dengan senyum jahat dia berpikir dalam hati, nanti aku bisa mencoba padanya. Malam itu setelah makan malam dengan Jianran, Hansen membawanya ke sofa. Dengan sangat gembira dia berkata, sayang, baru-baru ini aku memiliki kekuatan super adidaya. Ini sangat menakjubkan. Kekuatan super apa itu? Jianran memandang Hansen dengan rasa ingin tahu. Saat dia memandang Hansen, mata Jianran terlihat kosong. Hansen mulai menghipnotis ayangnya sendiri. Oh ya, bagaimana dengan ini? Hansen memutar video untuk mengajari Jianran cara menari. Kemudian dia mengatakan kepadanya, lakukan apa yang dia lakukan. Jianran biasanya cukup pemalu dan pendiam. Setiap kali dia berhubungan dengan Hansen, dia bahkan tidak menyalakan lampu. Dan jika Hansen menyalakannya, dia akan meringkuk karena malu dan menjadi sangat pemalu. Tidak ada keadaan lain yang mungkin menyebabkan dia melakukan apa yang akan dia lakukan. Dan sekarang dia persis seperti wanita di video itu. Dia berputar dan berputar saat dia melepaskan setiap pakaiannya. Yes, mata Hansen terbuka lebar. Dia sangat bersemangat sekarang. Tubuh Jianran jauh lebih baik daripada yang ada di video. Dan saat dia menonton, hidungnya terasa panas. Dia pikir dia akan memuntahkan darah sebentar lagi. Saat Hansen menyaksikan dari tempat duduknya di sofa, Jianran menarik ke arahnya. Jianran memutar-mutar pinggang seksinya dan memutar-putar pantat gelembungnya yang kenyal. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan di atas Hansen saat dia melakukan ini. Tangannya perlahan mulai membuka beranya dan membebaskan payudaranya yang bersemangat. Lepaskan, lepaskan! Mata Hansen terbuka lebar, melihat wanita di hadapannya dengan rambut hitam, bibir merah, dan kulit sepucat salju. Mata Hansen tertarik pada kehangatan payudaranya yang mewah. Aduh, tepat ketika bra akan jatuh dan mengungkapkan tontonan lengkap dadanya, Hansen ditinju. Salah satu tangan Jianran memegang bra yang mengirimkan gravitasi, sementara tangan lainnya mengepal. Dasar mesum, aku tahu kamu tidak baik. Beraninya kau menghipnotisku. Jika aku bisa terkena mantra seperti itu bukan mantra yang dibuat oleh pikiran lemahmu. Ketika Jianran mengatakan itu, dia memeras pipi Hansen sekeras yang dia bisa. Kemampuan laba-laba mata iblis ini tidak berguna. Hansen merasa cukup buruk. Tetapi ketika dia melihat wajah Jianran, dia tampak sangat sombong karena telah mengalahkannya dan berperilaku lebih kasar. Lalu Hansen segera menariknya dan langsung ke pelukannya, menciumnya dengan ganas. Lepaskan aku, dasar mesum! Mata Jianran benar-benar bingung. Wajahnya merah karena rona merah yang membengkak. Tapi itu menambah pesonanya. Beraninya kau berbohong padaku, aku akan mengajarimu disiplin keluarga Han. Hansen tidak bisa lagi menahan diri, jadi dia melompat ke atasnya. Tidak! Di dalam ruangan, beberapa jam yang menyenangkan berlangsung. Dinding bergetar saat Pegasopa bekerja keras. Pada tengah malam, Hansen akhirnya puas. Kemudian dia membawanya ke tempat tidurnya. Anehnya, Jianran cukup kooperatif dan tingkat latihan mereka hampir membuat Hansen benar-benar lelah. Hansen dengan penasaran bertanya mengapa usahanya untuk menghipnotisnya gagal. Tanggapan ayang Jianran adalah bahwa dia telah menerima pelatihan sejak dia kecil untuk menahan diri dari menjadi mangsa terik semacam itu. Dia juga telah menyerap kristal dari crystallizer untuk memperkuat pikirannya. Upaya hipnotis biasa tidak berguna baginya. Sekarang Hansen menyadari hal ini. Rencananya untuk menggunakan aliran energi laba-laba mata iblis untuk mendapatkan semacam keuntungan di aliansi tampaknya tidak berjalan dengan baik. Banyak dari figur prioritas keluarga besar pasti pernah mengikuti pelatihan yang sama. Menggunakan metode ini untuk memanipulasi keinginan dan keinginan orang lain tidak akan seefektif yang diharapkan Hansen. Yang bisa dia lakukan paling-paling membingungkan mereka selama beberapa detik. Kontrol pikiran mereka yang absolut dan berkepanjangan tidak mungkin dilakukan. Keterampilan hipnotismu sudah cukup kuat. Bahkan keluarga Huangpu yang paling berbakat dalam hal semacam ini tidak jauh lebih baik. Jianran menyadari kekecewaan Hansen yang tiba-tiba, jadi dia mengeluarkan beberapa kata penghiburan.
Huangpu? Keluarga Huangpu yang mana? Hansen bertanya dengan heran. Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Huangpu mana lagi yang mungkin? Ini adalah keluarga Huangpu yang dari Ares Material Hal, ungkap Jianran. Mereka mahir dalam hipnotis. Aku pikir mereka hanya unggul dengan go surgawi mereka, ujar Hansen. Karena pengetahuan ini mengejutkannya, dia percaya keluarga Huangpu hanya memiliki kemampuan bertarung yang kuat, bukan tipu daya dan distorsi. Menurutmu bagaimana lagi keluarga Huangpu dapat mendaftarkan siswa sebanyak yang mereka lakukan? Apakah kamu pikir mereka meyakinkan orang lain melalui tampilan kekuatan mereka sendiri? Mereka memiliki sejarah meneliti, mempelajari, mengadopsi, dan menggunakan berbagai trik pikiran. Mereka bisa menjadi yang terbaik di aliansi dalam hal semacam itu. Heavenly Go bukan milik mereka, dan hanya 2 orang yang mengetahuinya. Keterampilan itu bukan milik mereka, jelas Jianran. Hansen kemudian ingat saat keluarga Chen memberitahunya tentang kepemilikan mereka atas Heavenly Go. Itu adalah 1/2 dari set yang juga termasuk Seven Twist. Entah bagaimana keluarga Huangpu telah memiliki Heavenly Go. Jika aku punya waktu, mungkin aku bisa pergi dan membicarakannya dengan Huangfu Fingking, ungkap Hansen santai. Ketika Jianran mendengar ini, dia meraih telinga Hansen dan dengan marah berseru, "Kamu tidak boleh melihat dan menemuinya." Mengapa? Hansen berusaha keras untuk mengatakan di bawah rasa sakit yang menyiksa. Kamu sama sekali tidak diizinkan, tidak ada alasannya. Jianran menggigit bibirnya. Hansen melihat wajahnya yang cantik dengan cepat membalikannya. Badai lain mengamuk. Sayang 1000 sayang, Sin berganti. Hansen memutuskan untuk bepergian. Dia memilih sungai Sandao yang jauh sebagai tujuan berikutnya. Karena dia telah mendengar bisikan monster menakutkan yang menghuninya. Untuk sampai ke sana, dia harus melintasi petak-petak hutan yang luas. Tidak ada lagi yang diinginkan Hansen di Suaka Dewa kedua. Jadi yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah mempercepat perolehan poin super genonya untuk naik ke Suaka Dewa ketiga. Dengan rubah perak di belakangnya, Hansen melakukan perjalanan melalui hutan sampai dia mencapai daerah sungai Sandao. Di sana ia melihat banyak danau dan sungai yang saling terkait satu sama lain. Itu adalah tempat air tawar yang megah. Ada banyak makhluk hidup di sana dari berbagai ras dan spesies. Hansen sedang menuju Danau Jamrud, tempat orang-orang mengatakan makhluk yang tampak seperti dinosaurus berkeliaran. Banyak orang juga melihatnya merawat bayi. Setelah mencapai wilayah itu, tidak lama kemudian Hansen menemukan sekelompok orang berkelahi. Awalnya dia mengira mereka adalah sekelompok pemburu yang mengambil makhluk di daerah itu. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa sosok manusia itu sebenarnya membunuh seorang pria. Meskipun orang-orang itu terlihat sangat kuat, pria yang ingin mereka bunuh tampak lebih menakutkan. Setiap kali dia melepaskan serangan, seseorang terluka. Namun sayang baginya, angka yang mengelilinginya terlalu banyak. Pertarungan tampaknya telah berlangsung selama beberapa waktu. Karena dia terluka parah dan bersimbah darah, dia tampaknya tidak bernasib baik. Siapapun yang berani menantang Angel Gen akan dikuliti hidup-hidup. Pemimpin kelompok itu kembali memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh pria itu. Para petarung yang dia pimpin juga tidak terlihat baik dan wajah pemimpin itu bingung dan marah. Angel Gen, ketika Hansen mendengar ini pikirannya melintas. Hansen pernah diserang oleh surat tanduk darah yang aneh. Dia mencurigai Angel Gen sebagai orang yang paling mungkin ingin menyakitinya. Dia telah melakukan beberapa penggalian dalam upaya untuk mengungkap siapa yang menginginkan dia mati. Tetapi semua petunjuk mengarah ke jalan buntu. Sekarang segalanya tampak lebih mencurigakan. Bahkan jika bukan mereka yang mengejarnya, Hansen tidak menyukai Angel Gen. Pria itu dikelilingi oleh legion Angel Gen preman. Sepertinya dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Hansen merenungkan apa yang harus dilakukan untuk beberapa waktu sebelum mengambil keputusan. Akhirnya dia menyuruh rubah perak dan angel cantiknya untuk meninggalkan daerah itu untuk sementara waktu. Dia memanggil baju besinya agar terlihat seperti koin emas bigat dan mendekati orang-orang Angel Gen. Meskipun dia membenci orang-orang Angel Gen, dia tidak bisa mengambil resiko konflik dengan mereka karena identitas dan hubungan keluarga. Oleh karena itu, ia kembali mengadopsi persona koin emas bigat.
Ini adalah bisnis Angel Gen resmi. Nyahlah, ujar salah satu anggota Angel Gen berteriak kepada Hansen ketika Hansen mendekat. Hansen tidak mengatakan apa-apa sebelum melepaskan pukulan cakram gajahnya. Ketika dia meninju pria itu, dia terbang dalam kabut darah. Hansen bukanlah orang yang ingin membunuh orang lain. Apa yang ingin dia lakukan lebih dari segalanya adalah menyelamatkan orang itu dan menanyakan apa yang telah dia lakukan untuk menerima perlakuan kasar seperti itu. Pasti ada alasannya, dan meskipun dia membenci Angel Gen, selalu ada kemungkinan bahwa pria yang dikelilingi itu benar-benar pantas mendapatkan perlakuan yang dia dapatkan. Koin emas bigat. Melihat Hansen mendekat, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengenalinya. Bagaimanapun dia lebih terkenal dari sebelumnya. Dia adalah orang pertama yang mencapai gelar putra dewa di tempat suci dewa kedua. Koin emas bigat, Angel Gen tidak memiliki konflik denganmu. Mengapa menyerang kita? Pria itu berteriak pada Hansen, jelas tidak menginginkan konflik dengan koin emas bigat yang dihormati. Hansen tidak menjawab, dia hanya berlari ke depan dan seperti lautan yang terbelah, yang lain membuka jalan baginya untuk mendekati pria yang terluka itu. Teman, ikuti aku, ujar Hansen kepada pria itu, memaksakan suara yang lebih kasar. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Antek Angel Gen tampak marah, tetapi mereka tidak berani mengangkat jari ke Hansen. Dan tanpa perlawanan, Hansen mampu membebaskan pria itu dengan selamat dari daerah tersebut. Jika itu orang lain, mereka pasti akan melawan, tapi reputasi koin emas bigat terlalu tinggi dan mereka percaya melawannya berarti meminta kematian. Bos, begitu banyak saudara kita yang mati karena pria itu. Sekarang dia praktis melarikan diri. Bagaimana kita melaporkan ini? Seseorang yang terlihat cukup putus asa bertanya kepada pemimpin itu. Dia tidak ingin dihukum atas apa yang telah terjadi. Kita hanya akan melaporkan kebenaran. Koin emas bigat datang untuk menyelamatkannya. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan keinginan pria itu. Aku yakin mereka akan mengerti alasan kita. Bagaimanapun ini adalah koin emas bigat, ungkap pria itu dengan suara percaya diri. Setelah Hansen meninggalkan wilayah itu dan berhasil melarikan diri, orang yang dia bawa jatuh ke tanah dan pingsan. Hansen berjongkok untuk mengamati luka-lukanya. Dia terkejut pria itu masih bisa bertarung sepanjang waktu. Karena lukanya cukup parah, keinginannya untuk hidup dan bertarung sangat kuat. Hansen mengoleskan obat dan memperban pada lukanya dan membawanya jauh ke dalam hutan, di mana tidak ada mata-mata yang bisa mengamatinya. Dia ingin bertanya kepada pria itu apa yang terjadi ketika dia bangun. Kamu menyelamatkanku. Ketika pria itu bangun, dia tidak dalam keadaan kaget atau panik. Matanya yang jernih dan cerah memandang Hansen. Hansen memeriksa pria itu saat dia berbicara. Dia memiliki wajah bayi yang cantik yang dihiasi dengan kumis. Dia tidak yakin apa yang dia rasakan, tetapi Hansen tahu ini bukan tipe orang yang akan segera dia lupakan. Siapa yang ingin kamu bunuh? Pria berwajah bayi itu bertanya. Apa? Hansen terkejut dengan pertanyaan itu, tidak yakin apakah telinganya telah menipunya atau tidak. Lagi pula mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Aku berhutang nyawa padamu dan bakatku terletak pada pengambilan nyawa. Jika kamu ingin aku membunuh seseorang, aku akan melakukannya sebagai balasan atas bantuan yang telah kamu lakukan kepadaku. Pria berwajah bayi itu berhenti bergerak. Setelah jeda, dia melanjutkan. Tentu saja makhluk juga bisa menghitung persamaan itu. Siapa namamu? Hansen menatap pria berwajah bayi itu. Luoyin, pria berwajah bayi itu menjawab dengan cepat. Dia tidak tampak dingin atau acuh tak acuh. Kenapa kamu berkelahi dengan orang-orang dari Angel Gen? Hansen bertanya. Karena aku membenci masalah, jawab Luoyin mengangkat bahu. Hansen tertawa dan berkata, jika kamu takut mendapatkan masalah, kamu mungkin harus mempelajari apa yang diperlakukan untuk menghindarinya. Memburu anggota Angel Gen bukanlah cara untuk menghindari masalah. Aku bukan orang yang pintar, jadi belajar itu tidak mudah, ungkap Luoyin menghela napas. Hansen berpikir pria itu agak menarik, tetapi dia belum menerima informasi konkret darinya. Pria itu tidak hanya lucu karena ada kedalaman karakternya. Dia tidak sesederhana yang dia biarkan. Kamu benar-benar koin emas bigat? Luoyin bertanya.
Kurasa, jawab Hansen. Sayang sekali aku menderita luka seperti ini. Jika aku dalam kondisi yang lebih baik, aku akan menikmati sparring denganmu, ungkap Luoyin. Kamu sepertinya lupa bahwa kamu berhutang 1 nyawa padaku. Hansen menatap Luoyin. Aku tidak mengatakan apapun yang bertentangan dengan janjiku sebelumnya. Jika kita bertarung dan aku mengalahkanmu, tetapi pada saat yang sama tidak membunuhmu, anggap itu sebagai uang tunai dari kehidupan yang aku berhutang padamu, ujar Luoyin dengan keseriusan yang mengejutkan. Dan bagaimana jika kamu kalah? Tanya Hansen. Hansen sangat tertarik pada Luoyin. Kamu bisa membunuhku atau membebaskanku. Jika kamu menyelamatkan hidupku, aku akan berhutang padamu 2 kali. Luoyin menjawab pertanyaan itu secara langsung dan bahkan tidak berhenti sejenak sebelum menjawab. Hansen menggelengkan kepalanya dan dengan senyum masam berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk melawan seseorang yang tidak bisa kubunuh, jawab Luoyin. Kamu adalah orang yang menarik. Jika kamu tidak dapat membunuh orang yang ingin kamu lawan, mengapa repot-repot melawannya sama sekali? Kamu mengharapkan dan menerima kerugian. Hansen mengira orang yang dia temui adalah seseorang yang sangat mendalam dan kepribadiannya diwarnai dan bertekstur dengan banyak lapisan perenungan yang bijaksana. Aku tidak suka membunuh orang, melawan seseorang dan kalah mungkin tidak terlalu buruk, ungkap Luoyin. Kalau begitu, semoga berhasil. Meskipun Hansen menganggap pria itu sangat tertarik, dia tidak ingin terlibat dalam percakapan yang tidak berguna seperti ini. Dia menginginkan informasi dan dia tidak akan mendapatkannya jika dia terus seperti ini. Hansen berdiri dan bersiap untuk pergi, tapi Luoyin gemetar berdiri dan melihat untuk mengikuti. Kenapa kamu mengikutiku? Hansen bertanya saat nada aneh menutupi kata-katanya. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu dibatalkan. Aku tidak bisa meninggalkan hutang yang belum dibayar. Aku akan mengikutimu sampai kamu menyiapkan tugas untukku. Setelah aku menyelesaikan perbuatan yang kamu minta untuk aku lakukan, aku akan pergi dan mengejar usaha apapun yang aku cari selanjutnya, ujar Luoyin. Meskipun aku ingin memenuhi kewajibanmu yang dijanjikan, tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancamku. Ini akan memakan waktu sebelum kamu dapat membayarku, ungkap Hansen tersenyum. Kamu bangga dengan dirimu ya, ujar Luoyin berkata sebagian dalam pertanyaan. Aku memiliki apa yang diperlukan untuk bangga bukan? Hansen berkata dengan dingin. Luoyin tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya dia pindah. Meskipun dia terluka parah, serangannya sangat stabil. Sebuah kekuatan tak terlihat meninggalkan tangannya. Kekuatan langit palsu. Setelah melihat kekuatannya, wajah Hansen berubah. Dia tidak lagi asing dengan kekuatan ini. Tanpa ragu, Hansen melemparkan pukulan untuk bertabrakan dengan kekuatan itu. Kekuatan serangan gajah membuat suasana menjadi pusaran kekacauan. Tapi saat tinju Hansen ingin menyentuh kekuatan tak kasat mata, itu menghilang tepat sebelum tabrakan. Sebelum Hansen memperhatikan lebih jauh, dia ditebas di dada. Suara logam yang tajam dihasilkan. Hansen terkejut, tidak tahu bagaimana dia dipukul. Dia bisa memprediksi kekuatan. Menurutnya pukulannya tidak mengenainya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut karena Luoyin juga terlihat sangat terkejut. Meskipun dia memukul Hansen dengan sekuat tenaga, itu hanya meninggalkan bekas ringan di armornya. Dia ingin berkata, aku bisa memenggal kepalamu, tapi aku tidak melakukannya. Pertimbangan kehidupan yang aku berhutang kepadamu dilunasi. Tapi sebaliknya hanya ada keheningan. Dia mengakui ketidakmampuannya untuk membunuh koin emas bigat. Dan sebagai hasilnya tidak dapat dengan mudah membayar kembali nyawa yang dia miliki. Coba lagi, Hansen menatap Luoyin dan memberitahunya. Dia tahu Luoyin tidak marah dan dia tahu pasti serangan itu tidak seharusnya membunuhnya secara langsung. Tapi dia ingin tahu mengapa dia tidak bisa memblokirnya. Kekuatan langit palsu pria itu berbeda dari yang ditunjukkan Luoyin. Jika kamu pernah mendengar tentang sutra langit palsu, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat menahan kekuatanku. Itu memunculkan serangan yang tidak bisa meleset. Tidak peduli bagaimana penerima yang dicari berusaha menghindar. Luoyin merasa canggung tetapi terus berbicara. Namun aku tidak bisa mematahkan armormu, tidak ada gunanya, bahkan jika aku berhasil memukulmu. Kamu memang benar, tidak ada yang bisa mengancammu. Tidak di sini, tidak di Suaka Dewa Kedua. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa membalasmu.
Aku tidak percaya itu. Hansen mengerutkan kening. Hansen tidak pernah mengalami serangan seperti yang dia bicarakan. Dia tidak tahu karena dia belum berlatih sutra langit palsu. Luoyin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia malah mencoba menyerang lagi. Kali ini Hansen menatap lawannya yang penasaran dengan fokus mutlak. Dia akan memberikan segalanya dan menghindari serangan yang akan datang. Tetapi itu tidak berguna. Serangan itu mengenai lehernya. Luoyin melakukan ini 13 kali lagi sampai dia duduk di tanah. Luka-lukanya retak sekali lagi dan darah mengalir dari lubangnya. 13 pukulan semuanya dikirim ke berbagai bagian tubuh Hansen. Dia mencoba menghindari dan memblokir setiap kali, tetapi meskipun upaya yang paling berani, dia gagal menghindari pukulan. Jika dia tidak mengenakan armor Raja Semut Iblis, dia akan dipotong 13 kali. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, Hansen tidak dapat memblokir serangan. Setiap serangan Luoyin dikirim dan diterima tepat di tempat yang diinginkannya. Tidak peduli seberapa keras Hansen mencoba, dia tidak bisa menghindarinya. Tidak heran ibu berkata, ketika aku bertemu seseorang yang telah sepenuhnya mempelajari sutra langit palsu yang sebenarnya, aku tidak boleh menghindar atau mencoba membela. Membunuh musuh seperti itu dengan cepat dan menjadi satu-satunya jalan menuju kemenangan. Itu benar-benar keterampilan yang menakutkan. Hati Hansen terguncang karena terkejut. Dia bahkan tidak bisa melihat dari mana Luoyin menyerang. Jadi tidak heran mengapa keterampilan keluarga Luo ini dianggap legendaris. Aku tidak bisa membunuhmu. Kamu sebaiknya pergi. Jika kamu membutuhkanku untuk membunuh seseorang atas namamu suatu hari nanti, hubungi aku kapan saja. Ini semakin menjengkelkan, ungkap Luoyin menghela napas. Hansen memandang Luoyin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Meskipun dia tahu Luoyin tidak bisa mengalahkannya, kekuatan sutra langit palsu membuat Hansen merasakan bahaya yang tidak seperti sebelumnya. Untuk saat ini, Luoyin tidak bisa mematahkan baju besinya. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti seseorang bisa? Bagaimana jika dia bisa melawan musuh yang memiliki senjata yang bisa melakukan serangan sesuai kebutuhan? Hansen kurang percaya diri pada kemampuannya untuk tetap hidup melawan sutra langit palsu karena mereka tidak bisa ketinggalan. Jika mereka menyerang, semuanya akan berakhir. Apa sebenarnya sutra langit palsu itu? Hansen tidak percaya ada keterampilan yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Semuanya memiliki kelemahan dan Hansen hanya perlu menemukannya. Faktanya, Hansen telah menggunakan aura dongsuannya untuk memindai gerakan Luoyin saat mereka bertarung. Dia tidak bisa melacak pengiriman skill, tapi dia menemukan sesuatu. Meskipun Hansen tidak dapat melacak jalur kekuatan langit palsu, itu dilemparkan oleh manusia. Itu berarti Hansen bisa mengetahui dengan tepat kapan Luoyin melakukan gerakan itu. Dengan pengetahuan ini, Hansen seharusnya bisa bertarung dengan cara yang akan mencegah lawannya mengeluarkan kekuatan langit palsu. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, tidak ada gunanya jika tidak bisa digunakan. Tapi ini hanya sebuah pemikiran. Dia tidak bisa membabi buta melawan sesuatu seperti itu dan mengharapkan hal-hal menjadi persis seperti yang dia bayangkan. Dia tahu dia harus lebih mempertimbangkannya dan memikirkan dengan tepat bagaimana dia bisa menghancurkan serangan-serangan itu. Hansen bukan pria kuno. Dia ragu, jadi dia tidak pergi ke Danau Jamrud seperti yang direncanakan. Sebaliknya, dia kembali ke tempat perlindungan manusia sehingga dia bisa kembali ke aliansi.